Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Matematika Wajib, yaitu mengenai matriks. Sebelumnya mungkin kalian belum pernah ya mendengar apa itu matriks. Nah, definisi dari matriks itu sendiri yaitu sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggotanya itu ditulis mendatar ya. Ditulis mendatar. Yang mendatar ini kita sebut dengan baris. Sedangkan yang ditulis menurun itu kita sebut dengan kolom. Nah, semua anggotanya itu terletak di dalam suatu tanda kurung ya, tanda kurung. Nah, ini contoh dari data di sebuah tabel ya. Kita punya data di sebuah tabel, kemudian kita ubah ke dalam bentuk matriksnya seperti apa. Nah, ini diketahui toko buku A sampai C, kemudian ada elemennya yaitu matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, kalau kita buat ke bentuk matriks seperti ini. Yang mendatar kita sebut apa tadi? Baris. Dan yang menurun kita sebut kolom. Ini contoh dari soal cerita. Ya, ketika kita ubah ke dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, dari tabel tersebut kita memiliki data dan kita bisa susun menjadi sebuah matriks seperti ini. Nah, maka matriks A ya, simbolnya namanya itu matriks A. Dia simbolnya itu harus huruf besar kalau matriks ya, huruf kapital. Nah, kemudian dari matriks A ini kita bisa tentukan dan kita bisa lihat bahwa matriks A ini memiliki 3 baris dan 2 kolom. 3 baris, dari mana sih 3 baris? Nah, ini ya. 3 baris, 1, 2, 3. Dan 2 kolom. 1, 2. Kayak gitu. Maka matriks A itu memiliki ordo 3 kali 2. Seperti ini biasanya penulisannya. Nah, ini ya. Baru kita bahas nih, apa sih itu ordo yang tadi Ibu sebutkan. Nah, ini ordo dari suatu matriks. Jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M kali N. Nah, kita lihat nih contohnya. Matriks A diberikan 5, min 7, 2, min 1, 0, 3. Maka ordonya adalah matriks A sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3. Baris kali kolom. 1, 2, 3. Barisnya 1, 2. Kemudian matriks B kita punya seperti ini, maka ordo dari matriks B adalah 3 kali 2. Tetap ya, M kali N, di mana M itu baris dan N itu adalah kolom. Sama yang ini juga, matriks C berarti barisnya berapa? Cuma 1 barisnya. Sedangkan kolomnya ada 3. Maka ordonya adalah 1 kali 3. Kemudian matriks D ordonya adalah 4 kali 1. 4 kali 1. Seperti itu cara menentukan ordo suatu matriks. Nah, kita akan bahas matriks khusus ya.
uh, yang pertama itu matriks kolom dan matriks baris. Umumnya ya, pada suatu matriks memiliki ordo M kali 1. Maka matriks yang memiliki ordo M kali 1 disebut matriks kolom. Kenapa? Karena kolomnya itu 1 ya. Ciri-cirinya kolomnya itu 1, sedangkan barisnya itu dia bisa sebanyak M. Nah itu bisa lebih dari 1 kayak gitu. Sedangkan yang 1 itu kolomnya, maka dia disebut matriks kolom. Nah bentuknya itu seperti ini. Contohnya seperti matriks B ya, disebut matriks kolom karena dia ordonya adalah 3 kali 1. Sedangkan matriks C disebut matriks kolom karena dia ordonya 5 kali 1. Lihat ya, ciri-cirinya matriks kolom adalah barisnya yang lebih dari 1, sedangkan kolomnya 1. Seperti itu. Nah, kemudian sebaliknya dari matriks kolom, yaitu matriks baris. Ya. Jadi yang 1 itu, ordo 1-nya itu adalah barisnya. Ya. M-nya. Sedangkan N-nya dia bisa lebih dari 1. Contoh, matriks Q di sini. Matriks Q ordonya adalah 1 kali 4. Barisnya 1, sedangkan kolomnya 4. Sedangkan matriks R ordonya 1 kali 5. Tetap ya, barisnya 1, sedangkan kolomnya 5. Seperti itu. Kemudian ada matriks 0. Jika semua anggota suatu matriks merupakan angka 0, maka matriks itu disebut matriks 0. Ya. Nah, matriks 0 biasanya diwakili oleh O M kali N. Ya, ordonya bisa ya, yang penting dia anggotanya adalah 0. Ya, elemennya adalah 0. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah matriks persegi. Pada umumnya, jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali M, maka matriks A disebut matriks persegi. Kita lihat ya, ordonya dia sama. Berarti bisa 2 kali 2, 3 kali 3, banyak ya, 4 kali 4 ordonya. Kita lihat di sini contohnya diberikan ordo yang matriks M 2 kali 2. Ya, berarti dia persegi. Ya, persegi. Kemudian matriks N di sini contohnya adalah 4 kali 4. Ya, dia persegi. Kolomnya barisnya 4 dan kolomnya juga 4. Nah, sekarang matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya 1 bilangan, bukan 0, dan anggota yang lain 0. Nah, kita lihat di sini syaratnya adalah matriks diagonal yaitu matriks persegi yang pertama. Sedangkan anggota diagonalnya atau elemen diagonalnya, apa sih diagonal? Nah, contoh nih. Contoh Ibu kita lihat nih matriks W yaitu ordonya 2 kali 2. Ya. Nah, yang disebut diagonal ini nih, yang miring ini, yang Ibu garisin ini ya. Kemudian kalau yang matriks G berarti diagonalnya ini. Nah, kita lihat definisinya. Matriks diagonal itu matriks persegi. Oke, sudah persegi kan? Nah, sudah persegi. Persegi, kemudian anggota diagonal utamanya sekurang-kurangnya 1 bilangan, bukan 0. Nah, benar kan? Bukan 0 nih. Contoh dari matriks W dan matriks G. Seperti itu. Dan yang lainnya harus 0. Yang bukan diagonalnya. Seperti itu. Sampai sini dulu penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.